Karena ingat, seorang ibu itu adalah panutan pertama yang anak lihat di dunia ini. Sikap seorang ibu, apalagi anaknya kan. Polemik antara Ruben Onsu dan Sarwenda kembali memanas setelah beredar video yang memperlihatkan Thalia diduga ikut muncul dalam siaran langsung penjualan di TikTok. Melihat tayangan tersebut, Ruben mengaku sangat kecewa dan menilai keterlibatan putrinya dalam aktivitas pekerjaan orang dewasa sudah melewati batas. Sebagai ayah, ia merasa wajib melindungi anak dari situasi yang dianggap tidak tepat untuk usianya saat ini. Kemarahannya juga diarahkan kepada Sarwenda dan Giorgio Antonio yang dinilai membiarkan situasi tersebut terjadi. Ruben menolak alasan bahwa kehadiran anak murni keinginan pribadi, karena menurutnya orang dewasa harus memberi batasan. Ia bahkan menilai perubahan sikap Thalia tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sekitar. Meski urusan rumah tangga telah berakhir, Ruben menegaskan perjuangannya untuk anak tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun demi masa depan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Hore, 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 hore. Akhirnya Ibu Peri live lagi. Ibu Peri sudah berani untuk menghadapi dan melawan netizen. Dia sudah mulai live lagi untuk menebarkan senyum dan kebaikan-kebaikannya kepada makhluk hidup. Siap kalian netizen untuk memberikan kata-kata mutiara-mutiara pada live-nya, atau mau beli barang dagangannya? Semangat, semoga netizen tetap membara untuk bisa membantu Ibu Peri dalam menyelesaikan masalahnya. Makanya kita itu sebagai orang tua, sebagai orang dewasa itu agak berhati-hati atau membatasi omongan-omongan yang tidak penting atau bisa dibilang itu kasar di depan anak kecil yang emang zaman sekarang itu anak-anak kecil itu sering banget atau cepet banget menangkap omongan-omongan yang tidak benar dari mulut orang tua atau orang dewasa. Contohnya seperti ini ya. Mengapa saya bilang ini miris? Karena seorang Sarwenda ya yang covernya kelihatannya kalem, cantik, beauty, tapi bisa ngomong kayak gitu di depan anaknya sendiri sampai ekspresi anaknya tuh seperti itu. Kalian bisa bayangin. Dan makanya itu ya, oleh sebab itu Ruben itu ingin hak asuh anak itu di tangan dia. Karena Ruben itu ingin membatasi dan menjaga dari sekeliling-keliling anaknya itu untuk bisa menjaga tutur kata dengan baik dan tidak jadi orang yang sembarangan ya. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bang Hotman Paris. Cukup banyak komen yang sering menanyakan, anak-anaknya mana C? Saya cukup sering berpergian dengan anak-anak saya, dengan suami saya sekarang juga. Tapi saya tidak mengekspos. Saya jarang banget mengupload video atau foto saya dengan suami saya sekarang beserta anak-anak saya. Walaupun kita sering pergi bareng, kita liburan ke Jepang bareng-bareng, kita ke Bali bareng-bareng, pernah ketemu di Singapura juga, sering juga pergi dinner atau sekedar jalan-jalan di mall. Dan saya sangat menahan diri untuk tidak mengekspos atau mengupload video-video, foto-foto kebahagiaan saya, suami saya dengan anak-anak saya. Pernah saya upload beberapa foto, tapi itu pun dalam pose yang biasa-biasa saja, bahkan terkesan sedikit formal fotonya. Bahkan waktu anak-anak saya dulu bertanya, mereka harus manggil apa kepada suami saya jawab, terserah, kalian mau manggil apa saja, nggak masalah. Apa aja yang menurut kalian enak, yang nyaman buat kalian. Karena mau bagaimanapun, dibolak-balik bagaimanapun, sampai kapanpun, papanya, ayah kandungnya ya cuma satu. Karena tidak ada mantan ayah. Seburuk apapun, sekejam apapun, sejelek apapun dia dulu pernah memperlakukan saya, dia tetap bapak dari anak-anak saya. Dan itu tidak akan pernah bisa berubah. Tidak ada yang bisa mengubah hal itu. Saya juga tidak pernah melarang anak-anak saya ketemu dengan papanya. Thank you. God bless you. Bukan main.
SW. Oh my god, anak sendiri loh itu yang bongkar. Oh, mana pasukan SW? Debat sama gua. Debat. Jelaskan PT apa itu? Hah? PT apa? Pasukan SW debat sama gua. Gua mau perang sama kalian ini. Maksudnya PT apa? Kayak macam udah biasa. Hah? Belum nikah? Hah? Udah kuda-kudaan? Apa kayak mana? Please dah jelasin, please. Gua mau debat pasukan SW. Gua mau debat. Gatel mulut gua. Untung Bensu terselamatkan. Untung. Ya itulah, yang namanya bangke ditutupin akan tercium baunya. Please dah, mana pasukan SW? Mana? Tolong jelaskan PT barusan. Mana? Menggonggong lah kalian, menggonggong. Jelaskan PT barusan, jelaskan apa pembelaan kalian. Hah? Bener-bener sampah. Barang bekas yang tidak bisa didaur ulang. CSW itu barang bekas yang tidak bisa didaur ulang. Ngeri. Jejak digital guys. Lagi rame ya kasusnya Sarwendah sama mantan suami Ruben Onsu. Dan orang ketiga ini maksudnya pacarnya Sarwendah yang dibawa-bawa, yaitu Sergio something lah namanya. Soalnya nggak begitu terkenal ya neng bagiku loh ya. Soalnya aku bukan followers untuk artis sing begitu fanatik itu enggak. Tapi aku juga nggak mau komen soal 200 juta. Aku juga nggak mau komen tentang jadwal pertemuan ayah dan anak, ibu dan anak, dan whatever is it. Sing lebih pengen tak komentari itu tentang sikap Sarwendah sendiri sebagai seorang ibu, sebagai seorang janda yang baru beberapa tahun ini tau pisahnya, belum, it's not that long right, bukan terlalu lama, belum lama banget lah, intinya seperti itu. Menurutku aku sebagai seorang ibu, dan juga aku dulu pernah jadi janda yang lebih dari 10 tahun, kita itu sebagai ibu harusnya bersikap lebih rasional, lebih dewasa, lebih bisa menempatkan diri. Karena aku seorang ibu, jadi aku nggak bisa komen soal Ruben, kan Ruben seorang ayah, beda. Pemikiran seorang wanita dan lelaki itu beda. Lambok yao, naik mesra-mesraan jangan di depan anak. Kenapa? Bukan soal endorse-nya, bukan soal apanya, tapi soal mental anak. Kan kita itu di situ bukan hanya berdiri sebagai artis atau apa, tapi kan berdiri sebagai seorang ibu. Anak itu akan punya rasa kebingungan. Karena apa? Karena dulu-dulunya mereka tinggal bersama dengan ayah kandungnya, dan tiba-tiba di saat mereka belajar untuk menerima hidup tanpa ayahnya dalam satu rumah, ibunya sudah membawa seorang laki-laki yang bukan suaminya, bukan omnya, bukan siapa-siapanya, dan mereka melakukan hal yang sama yang mungkin dulu ibunya juga melakukan itu dengan ayahnya behind the camera. Mungkin di depan kamera mereka tidak terlihat semesra itu dulu dengan Ruben Onsu, tapi di belakang kamera kita nggak tahu karena mereka suami istri toh. Jadi harusnya itu ya setidaknya kita itu menjaga sikap kita untuk menjaga kesehatan mental anak dan respect ourselves, menghargai diri kita sendiri. Biar anak kita itu juga mengikuti jejak kaki kita. Karena ingat, seorang ibu itu adalah panutan pertama yang anak lihat di dunia ini. Sikap seorang ibu. Apalagi anaknya kan perempuan yang dua itu. Kalau si Onyo kan udah besar, jadi dia lebih tahu, dia lebih bisa memakai nalarnya ya, akal sehatnya, dan dia sudah bisa mencerna sebuah masalah.
Kalau yang dua ini yang Tania sama yang siapa itu kan belum. Terus soal kata-kata yang mereka keluarkan, baik itu tantenya lah, itu asistennya lah, itu Sarwenda sendirilah, dan cara Sergio juga menerima kata-kata itu seolah-olah dia mengiyakan, itu juga sangat mempengaruhi mental anak. Mungkin aku bukan psikolog, tapi setidaknya aku punya anak. Dan karena aku punya anak, I have to learn. Apalagi aku dulu seorang janda, aku membesarkan anakku sendiri tanpa mantan suamiku ya. Baik secara moral ataupun material. Jadi, gimana ya? Aku nggak menyalahkan untuk uang 200 juta lah itulah. Nggak menyalahkan, soalnya aku nggak tahu. Aku nggak tahu apa yang terjadi behind the camera. But yang aku lihat, yang aku tahu, yang mereka suguhkan bukan apa yang ingin aku tahu, tapi mereka menyuguhkan itu setiap hari. Itu hal seperti itu gitu loh. Sampai ke kamar mijit-mijit punggungnya lah. Terus saat wisuda atau apa, bapaknya nggak menjadi undangan atau nggak diundang atau whatever is it, tapi si laki-laki baru sudah ada di sana sebagai seorang ayah. Di situ anak akan mengalami yang namanya kebingungan. Jadi itu hindari. Prinsipnya ini loh, kabeh rondo kuwi oke gatel. Tapi nek iso ojo gatel ning ngarepe anakmu. Oleh kowe mbajing, tapi ojo sampai lehmu mbajing kuwi ning ngarepe anakmu. Seperti itu. Ya ora, cacak ra bola.